To you, comrade. Salam conscript reporting. Conscript reporting. Ketika melihat ada diskusi tentang game Mortal Kombat 11 yang dicekal di Indonesia karena adanya simbol yang terlarang pada salah satu desain karakternya, maka secara spontan saya mengecek salah satu game RTS favorit yang juga memiliki simbol serupa, yang ternyata gamenya masih ada di Steam dan EA Play dan juga masih bisa dibeli. Oke lah, di sini saya nggak akan mempertanyakan kenapa game Mortal Kombat 11 dicekal di Indonesia, sementara game Red Alert yang memiliki simbol serupa ternyata nggak dicekal. Tapi, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Red Alert 3, salah satu seri game RTS ikonik sepanjang masa. Game Red Alert adalah salah satu universe dari game Command & Conquer selain universe Tiberium dan Generals. Command & Conquer sendiri diciptakan oleh Westwood Studios sebelum akhirnya ditutup oleh EA pada tahun 2003 dan kemudian stafnya digabung dengan EA Los Angeles. Seri Red Alert mengambil tema Perang Dunia Kedua yang melibatkan dua kubu utama, yaitu kubu Uni Soviet dengan kubu Sekutu. Dengan seri ketiganya menambahkan kubu Empire of Rising Sun sebagai salah satu kubu yang baru. Seri Red Alert pertama kali rilis pada tahun 1996, kemudian disusul seri keduanya pada tahun 2000 dan seri ketiga pada tahun 2008. Red Alert 3 dirilis untuk PC Windows, PC Mac OS, Xbox 360, dan juga PS3. Di mana untuk seri ketiganya ini diproduksi oleh EA Los Angeles dan dipublikasikan oleh EA sendiri. Yang sangat disayangkan, EA nggak lagi memberikan gimmick keren saat CD game-nya dimasukkan, seperti yang mereka lakukan pada CD game Red Alert 2 yang ini. Warning! Military software detected. Top secret clearance required. Meskipun ini cuma sebuah hal yang receh, tapi rasanya keren banget. Seakan-akan kita sedang mengakses perangkat militer canggih dan berbahaya. Nice. Dan masih sama seperti seri sebelumnya, cerita pada Red Alert 3 juga disampaikan melalui rangkaian film pendek, live action, yang disutradarai oleh Richard Taylor, dengan beberapa aktor dan aktris ternama Hollywood, seperti Tim Curry yang pernah tampil pada film Home Alone 2, kemudian J.K. Simmons yang sering tampil pada filler konten Gamer Paruh Waktu, kemudian George Takei dari serial Star Trek, kemudian Gemma Atkinson dari film Night of the Living Dead 2013, ada juga Ivana Milicevic dari film Casino Royale, kemudian Peter Stormare dari serial Prison Break, dan ada juga David Hasselhoff dari serial Baywatch. Yang ini orangnya, mohon jangan salah fokus. Dan juga beberapa artis papan atas lainnya. Dan seperti biasa, film narasinya juga tampil dengan gaya yang cukup receh, tapi memiliki kualitas produksi tinggi, level Hollywood. Dek, sabar ya, ini reviewnya belum selesai. Subscribe sekarang. Game Red Alert 3 nantinya akan mendapatkan expansion pack berjudul Uprising yang dirilis pada tahun 2009. Pada masanya, Red Alert 3 ini menjadi salah satu game RTS yang populer pada beberapa gamenet di Jogja. Secara gameplay, Red Alert 3 tetaplah game RTS yang selama ini kita kenal. Tapi pada seri ini, memberikan beberapa unit baru dan juga menampilkan beberapa unit lama, baik dari pihak Soviet maupun Sekutu. Kemudian ditambah adanya kubu Rising Sun dengan unit khas mereka yang memiliki mekanisme tersendiri. Hal ini membuat setiap kubu memiliki ciri gameplay tersendiri yang membuatnya menjadi sangat bervariasi. Tapi secara garis besar terbagi menjadi 3 identitas, di mana kubu Soviet condong pada kekuatan tapi lambat, kemudian kubu Rising Sun yang condong pada kecepatan tapi ringkih, dan kubu Sekutu yang unitnya condong paling balance. Hal ini menjadikan bermain dengan ketiga kubu ini memiliki strategi yang berbeda satu sama lain. Dengan kubu Sekutu menjadi yang paling saya sarankan untuk mereka yang baru pertama kali memainkan game ini. Kemudian kubu Rising Sun menjadi yang paling sulit karena banyak banget micromanagementnya, terutama adanya pada beberapa unit yang bisa berubah fungsi.
Misalnya seperti pesawat tempur ini yang bisa berubah menjadi unit darat. Dan menariknya, pada mode campaign, Red Alert 3 diwajibkan bermain secara co-op 2 pemain, entah dengan kawan via LAN atau internet, yang akan digantikan oleh AI jika kita mainnya sendirian. Di mana kedua commander ini memiliki unit dan ekonomi yang terpisah. Yang intinya tiap komandan harus mencari sumber daya sendiri dan membangun unit sendiri. Nggak bisa minta subsidi dari kawan main kita. Sedangkan pada mode skirmish, kita bisa bermain maksimal 6 pemain dalam satu match yang bisa dikombinasikan antara pemain manusia maupun pemain AI. Secara cerita, Red Alert 3 merupakan sequel dari ending Kubu Sekutu pada Red Alert 2. Di mana kala itu Uni Soviet terancam kalah telak, sehingga Perdana Menteri Cherdenko dan Jenderal Kurkov memutuskan menggunakan mesin waktu buatan Dr. Zelensky untuk kembali ke tahun 1927 untuk memotong usia Albert Einstein dengan tujuan menghambat perkembangan teknologi Kubu Sekutu. Aksi ini terbukti berhasil melemahkan teknologi Kubu Sekutu, tapi menciptakan timeline baru di mana muncul Empire of Rising Sun sebagai kekuatan baru pada kancah global. Sehingga mengakibatkan perang 3 arah antara Uni Soviet dengan Sekutu, Uni Soviet dengan Rising Sun, dan Sekutu dengan Rising Sun. Untuk kubu Uni Soviet, cerita berfokus pada upaya mereka mempertahankan dominasi global yang dimiliki sambil menghadapi konflik internal mereka sendiri. Sementara untuk kubu Sekutu, cerita berfokus pada rencana menghancurkan dominasi Uni Soviet hingga bahkan sang Presiden Imiriki berani mengancam menggunakan senjata super untuk menyerang musuh maupun kubu Sekutu yang nggak mau membantu Imiriki. Wait. Kok mirip si bocah tua tantrum ya? Beteloy. Untuk kubu Rising Sun, cerita berfokus pada upaya mereka untuk melebarkan wilayah kekuasaan untuk memenuhi takdir yang mereka percayai, yaitu menjadi penguasa global dengan teknologi futuristis mereka. Hingga pada akhirnya, setiap kubu memiliki ending tersendiri yang masih berkolerasi dengan cerita pada kubu yang lain. Ini adalah cara bercerita yang amat sangat saya sukai, yang kurang lebih mirip seperti pada game Resident Evil 2 yang memiliki cerita saling silang antara skenario Leon dan skenario Claire. Red Alert 3 menggunakan game engine Siege 2 yang merupakan pengembangan dari game engine seri Command & Conquer sebelumnya, yang memungkinkan visual yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Gaya visualnya tampak banget kental dengan nuansa artistik era Uni Soviet, dengan disertai desain karakter, unit maupun bangunan yang agak ngartun. Jangan lupakan juga desain para mbak-mbak yang tampil mental-mentul dan bisa menguatkan konsentrasi serta toleransi. Nice. Yang intinya saya sangat suka banget dengan desain karakter mereka ini dan juga unitnya serta gaya visualnya. Ya, itu. Pada saat in-game, semua objek maupun unit sudah menggunakan full polygon 3 dimensi, bukan lagi berbasis sprite seperti pada Red Alert 2. Kemudian untuk musiknya, Frank Klepacki kembali beraksi di sini, di mana beliau menciptakan beberapa musik dan terutama soundtrack Red Alert yang sangat ikonik, yaitu Hell March 3 yang merupakan aransemen ulang dari musik Hell March sebelumnya, tapi kali ini dengan nuansa metal yang lebih modern. Secara keseluruhan, game Red Alert 3 ini menjadi salah satu game RTS favorit saya, selain Cossack, Age of Empire, Age of Mythology, Warcraft, Starcraft, dan tentu saja Command & Conquer seri Tiberium dan Generals. Saya memberikan nilai S atau Sophisticated untuk game Red Alert 3 ini, yang sering disebut sebagai salah satu game RTS paling ikonik dan berpengaruh dalam industri video game. To you, comrade. Jika kamu berminat, game Red Alert 3 ini masih tersedia di Steam maupun EA Apps dengan harga saat diskon yang menggiurkan. So, yang pernah memainkan game ini silahkan ceritakan saja di komentar. Boleh juga kamu sebutkan siapakah co-commander favoritmu? Apakah Dek Lizette, Neng Zana, Tante Naomi, atau malah lebih suka ajudan pribadi antara Neng Eva, Mbak Dasya, atau Kak Suki?